Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam acara Sekam Selasa Kamis di dalam renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita undang hadirat Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami tunduk di hadapan-Mu, Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan merenungkan firman-Mu. Amat terlebih kami melakukan di dalam hati dan tindakan kami. Kami bersyukur Tuhan, malah pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab itu kami memberikan terbaik buat Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita buka di dalam Markus 16 ayat yang pertama. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ketika mereka tahu bahwa tubuh Yesus sudah terbaring di dalam kubur, maka mereka berinisiatif untuk meminyaki dan memberikan rempah-rempah supaya tidak cepat menjadi busuk. Pagi-pagi benar mereka lari. Pagi-pagi benar mereka bersekutu pergi ke pasar mencari rempah-rempah. Hal yang tidak mudah, tapi mereka bersemangat. Saudara lihat seorang Maria Magdalena. Kenapa dia begitu bersemangat? Kenapa dia begitu menaruh harap kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita buka turun ke bawah ke ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Orang pertama yang ia jumpai adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Ayat ini titik, tidak koma. Ya, saudara baca lanjutannya dalam Markus 16 ayat ke-9b. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 7 artinya angka sempurna. Setan yang kuat ada di dalam Maria Magdalena, tetapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan, setan-setan itu diusir dari tubuh Maria Magdalena. Saudara-saudara, kerasukan setan di zaman itu dianggap sebagai penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Dianggap penyakit karena apa? Karena tidak dapat atau sulit untuk disembuhkan. Yang dapat menyembuhkan adalah mereka harus memanggil sesama setan, atau setan itu derajatnya lebih tinggi untuk melawan setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Kalau nggak mempan, panggil lagi yang lebih tinggi. Demikian seterusnya. Tetapi Maria Magdalena bersyukur oleh kuasa kebangkitannya, 7 setan nggak tanggung-tanggung telah diusir. Di dalam tubuh manusia, kalau ada kerasukan setan itu di zaman itu bukanlah hal yang dikehendaki oleh orang-orang itu. Demikian pula sekarang. Kenapa? Karena sangat-sangat mengancam, sangat-sangat berbahaya bagi orang lain, amat terlebih bagi dirinya sendiri.
Dia tidak dapat mengontrol. Yang kontrol itu adalah kuasa kegelapan atau setan itu. Sehingga orang itu sungguh bahaya atau dapat mencelakakan orang. Haleluya. Saudara-saudara, Maria Magdalena adalah orang yang beruntung. Ketika dia sudah disembuhkan, pertama kali dia juga menjumpai kehadiran Yesus setelah Yesus bangkit. Sukacitanya meluap-luap. Saudara baca terus ayat ini, mereka terus wujud dari ucapan syukur Maria. Pengalamannya bersama Yesus, dia dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, 7 setan. Dia terus memberitakan Injil. Saudara lihat. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Ada di mana mereka? Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Hei, Yesus telah bangkit. Haleluya. Dia beritahu terus. 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya, ayat yang 11 katakan, mereka tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Maria Magdalena, seorang yang mereka anggap dulu punya pengalaman buruk, pernah kerasukan setan, tapi mereka lupa bahwa kuasa Tuhan telah menyembuhkan Maria Magdalena. Nggak tanggung-tanggung, saya ulang, 7 angka sempurna. Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Kita baca aja selanjutnya, ayat yang ke-16. Akhirnya Tuhan berfirman kepada mereka. 15 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada makhluk. Kalau ayat 14 kita baca, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Tadinya mungkin dia tidak mau menampakkan diri, tetapi firman Tuhan ini akibat kedegilan, akibat mereka kurang percaya, akhirnya Yesus menampakkan diri. Ayat yang ke-15 saya baca lagi, ada pesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Berikutnya ayat 15 katakan, siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Puji Tuhan. Dari seorang Maria, dari seorang yang dimenangkan dari kuasa maut, malam hari ini kiranya menjadi pengalaman saudara dan saya. Saudara beruntung, mungkin tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kita belajar malam hari ini. Bila mana saudara menemui, bila mana saudara mendapatkan ada orang yang kerasukan, demi nama Yesus Tuhan kita, usir. Demi nama Yesus. Yesus itu ada di dalam hatimu, gerakan. Kalau mereka tidak percaya, sampaikan. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang ada di dalam hatimu, sanggup menyembuhkan, sanggup mengusir segala sakit penyakit. Puji Tuhan. Haleluya. Mari, akhir hari-hari ini kita makin percaya, makin kuat di dalam iman, makin bersuka cita, makin merendahkan diri, makin mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini bukanlah mudah. Yang saudara lawan adalah penguasa-penguasa di udara. Saudara harus makin lebih dan lebih lagi berlutut di hadapan Tuhan. Haleluya. Renungan hari ini sampai di sini. Kiranya kasih Allah yang maha besar, kasih yang menjamah Maria Magdalena itu akan juga menjamah saudara dan saya untuk hari-hari ke depan. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami punya pengalaman yang baru bersama Engkau Tuhan. Kalau Engkau telah sembuhkan Maria, kalau Engkau telah menghampiri Maria secara khusus, Engkau juga akan bersama kami malam hari ini. Engkau juga akan bersama kami di hari-hari ke depan.
segala kesulitan, segala permasalahan kami. Kami hanya mohon di bawah kaki-Mu. Kami hanya dengan percaya meminta Engkau sanggup. Engkau akan mengangkat segala masalah-masalah kami. Bapa di surga, terima kasih. Mari Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu, pakai kami umat-Mu untuk menjadi alat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat renungan yang amat sangat singkat pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi di acara sekam yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.